Gimana kabarnya? Yang gak masuk? Nihil ya, masuk semua. Kenapa pakai bajunya gak pramuka? Karena lupa bawa pramuka. Lupa bawa, sama. Jalan juga lupa bawa. Oke, Hasil lagi buka apa? Gak ada nih. Gak ada. Oke, laptopnya disimpan dulu, ditutup dulu laptopnya. Kita mau masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi tolong biar fokus laptop. Oke, hari ini kita mau belajar sosiologi, materinya tentang identitas diri. Tapi sebelumnya ada kata-kata motivasi dari Miss Yuana. Semua orang bisa give the best saat semangat, tapi cuma orang hebat yang bisa give the best saat nggak lagi semangat. Walaupun cuacanya mendung, bikin kita ngantuk, mungkin perut ada yang lapar, tapi kita tetap harus semangat. Kalaupun nggak semangat, kita harus tetap apa? Lakukan give the best ya. Karena Miss percaya anak-anak IPS ini pasti anak-anak yang hebat ya. Lagi galau, lagi sedih, lagi ada banyak pikiran, tapi harus tetap give the best. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Marsio bisa tolong dibaca? Melalui kegiatan bercerita tentang aku, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Iya, melalui kegiatan bercerita tentang aku. Nanti kita mau cerita tentang diri kita, gitu ya, tentang aku, tentang kalian, ya, tentang identitas kalian. Nah, diharapkan dengan itu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mau mengutarakan kembali kesepakatan kelas. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama apa? Menghargai pendapat orang lain dengan tidak menyela. Yang kedua, selalu mengapresiasi. Ketiga, selalu gunakan kata-kata positif. Keempat, aktif dalam belajar. Berarti suaranya harus semangat, harus kencang. Kalau aktif dalam belajar, wah itu berarti belum aktif gitu. Kalau suaranya lemes-lemes. Lanjut, mengangkat tangan sebelum menyampaikan ide, gagasan atau instruksi. Terakhir, mengumpulkan tugas tepat waktu. Lanjut ya. Kita masuk ke materi kita tentang identitas diri. Ya. Kita semua pasti punya identitas ya. Dari lahir pasti sudah punya identitas. Tadi bahas tentang identitas, ada primer, ada sekunder. Nah, sekarang kita masuk ke sosialisasi dan proses pembentukan kepribadian kita. Jadi bagaimana sih proses dari kepribadian kita dan identitas diri kita yang tadinya primer ke sekunder itu bagaimana terbentuknya? Ya, dulu kita itu dari kecil disosialisasikan. Disosialisasikan, apa definisi sosialisasi? Sosialisasi proses apa? Berkomunikasi. Apalagi? Apa Alexa? Sosialisasi proses apa? Berinteraksi dengan sesama. Sosialisasi lebih mudahnya itu proses belajar. Kita semua
preparatory, tahapannya masih anak bayi sampai 2 tahun. Kalau ini sudah kira-kira usia 2 tahun sampai 5 tahun, usia anak-anak TK. Ya. Kalau yang tadi sebelumnya gambarnya dia agen sosialisasi tahu? Tokoh yang berperan dalam sosialisasi kita. Kalau tadi kan masih bayi, yang lebih berperan biasanya orang tua ya, kayak tadi mama. Kalau sekarang nih udah naik tahapan ya, dia udah mulai kenal kakaknya, ya kan? Kalau di sini gambarnya gambar apa? Gambar pertama sama kedua. Belajar. Lagi belajar. Orang lain. Iya, kakaknya lagi belajar, adiknya ngikutin. Gitu kan. Dia pengen sekolah juga adiknya. Ya, dia meniru kan. Menirunya sudah lebih sempurna. Ya, ini usia 2 tahun sampai 5 tahun. Kalau gambar yang ini gambar apa? Pemadam kebakaran. Siapa yang TK-nya pernah pergi ke pemadam kebakaran? Terus semprotin. Biasanya pernah di Kidzania. Iya. Biasanya gitu. Kenapa? Makanya ada Kidzania muncul karena dia nangkep ini kebutuhan anak-anak di usia ini tahap bermain. Mereka tuh suka niru jadi pemadam kebakaran. Walaupun mereka nggak ngerti pemadam kebakaran tuh fungsinya untuk apa, mereka belum tahu. Tapi mereka meniru, nah dirinya sudah lebih sempurna ya. Kayak adiknya nih, adiknya belum tahu sekolah tuh ngapain, fungsinya untuk apa sekolah, tapi dia niru aja, niru kakaknya. Kakaknya nulis-nulis, adiknya mau nulis-nulis. Gitu, ini tahapan playstage. Siapa yang pernah melalui tahapan ini? Semua, nggak mungkin loncat ya. Berarti nanti bisa cerita ya. Cerita tahapan yang kalian lalui. Tadi tahap apa yang pertama? Preparatory, tahap persiapan. Ya, persiapan diajarin yang dasar-dasar. Terus naik ke tahap bermain, apa namanya? Playstage. Dia mulai bermain peran ya, ngikutin jadi orang-orang di sekitarnya yang dia sering jumpai. Ya, kakaknya tadi, terus bisa juga dari dia nonton TV gitu kan, media massa, dia nonton TV akhirnya jadi ngikutin main jadi pemadam kebakaran. Yang ketiga game stage. Ini maksudnya apa nih? Kenapa gambarnya ini? Ini gambar apa? Jadi lagi jaga gawang. Berarti lagi ngapain, Gerald? Lagi main, benar. Ini lagi main. Mereka lagi main sepak bola. Nah, ini tahap sudah bertindak, sudah main sepak bola. Berarti lingkungannya sudah lebih luas, lebih dewasa pastinya, teman-temannya lebih banyak. Dia udah masuk kira-kira ini usia sekolah dasar, ya. Sekolah dasar sudah mulai apa? Tahu aturan. Ya. Jadi kalau telat, kalau lagi belajar nggak ngumpulin tugas, dihukum. Dia udah tahu aturan. Kalau dia nggak kerjain tugas, ya dia pasti akan didisiplin. Dia telat, dia akan didisiplin. Ya, lingkungannya udah lebih luas. Berarti agen sosialisasinya udah masuk ke agen sosialisasinya siapa? Guru. Ya, guru sekolah ya. Nah, ini tahap yang namanya dia sudah bertindak, sudah kenal lingkungan lebih luas, sudah tahu aturan. Makanya dia udah main, ya kan? Main sepak bola sama teman-teman di sekolahnya. Siapa di sini yang pernah melalui tahapan ini? Semuanya. Kecuali Wahyudi. Waktu itu Asih, kamu pas tahapan ini kamu lagi ngapain? Main sepak bola, nggak tahu. Main sepak bola, bener nggak? Nggak main apa? Wahyudi lagi. Kira-kira main apa? Serius ya? Main apa? Basket. Oke, nanti cerita ya. Kalian cerita ya. Tahapan kalian. Ini yang ketiga, yang keempat tahapan apa? Make up. Make up ya. Tahapan apa nih yang keempat? Kelihatan nggak? Generalize others. Ya, sudah menemukan jati diri. Ini anak-anak SMP SMA. Apa kaitannya sama gambar ini? Song Joong Ki. sudah menemukan jati diri. Ada nemuin jati dirinya ya? Ada lagi? Oh, udah nemuin jati diri.
Berarti sudah sampai 4 tahapan. Nah, ada nggak yang beli? Ini kemarin. Oh, mamas betus. Ada beli ini nggak kemarin? Apa ini? Itu BTS Meal. Oh, BTS Aku beli. Meal. Ya. Terus Jadi, uang. ini siapa? BTS ya? Sama. Gue masih ada sabar telinga. Siapa yang masih nyimpen? Alexa masih nyimpen. Aku masih nyimpen Aku aja buang, guys. guys. Ya, itunya aku masih nyimpen. Tapi di gambar Soalnya Oh, sausnya Udah sebaik sama. Tuh ya. Alexa nyimpen, nggak sampai nyimpen sausnya sampai nggak dimakan. Padahal kan penasaran sausnya yang beda. enggak aku beli 4. Oh, beli 4. Tuh. Ya kan Alexa satu orang beli 4. Gimana yang lain? Makanya sampai semua gerai McD di Bekasi dapat teguran karena ada kerumunan. Ya. McD kipas-kipas laba terbang. Laba apa? Untungan ya, laba terbang jadi 32 apa karena BTS Meals. Terus terakhir ada link tentang biodata member BTS dan fakta menarik ARMY wajib tahu. Coba kita lihat kilas ya. Berburu ini ya kan sampai macet ya, sampai Gojek juga akhirnya pada ngantri gitu. Aplikasi-aplikasi penjual belian pada ngantri. Laku banget. Dia sampai untung besar. Kenapa dia bisa sampai kayak gitu ya? Karena BTS. BTS. Emang apa yang hebat dari BTS? Dia mampu membangun apa? Aku membangun wajah yang bagus. Wajah yang bagus. Terus apa lagi? Oplas. Kalau nggak laptopnya kalau nggak iPadnya kalau nggak dimasukin. Hitam. Gitu ya. Hitam. Iya. Dia mampu membangun citra positif ya di dalam masyarakat. Sampai anak-anak remaja ARMY ini mereka pada mau beli dan koleksi. McD sampai untung banget dan McD pun membayar yang mahal gitu untuk si BTS karena sudah jadi brandnya gitu, brand ambassador. Bisa dibilang brand ambassador atau apa? Apa dong namanya? Partner, sponsor, oh iya, partner ya. Karena sebenarnya dia cuma logo-logonya doang, tapi bisa sampai seperti itu ya. Itu dia berarti bisa membangun identitas diri dia gitu. Sampai akhirnya dirinya dia, identitasnya dijual mahal ya kan. Identitas diri dia, karakter dia tuh dapat mampu menjual. Nah terakhir ini apa? Gambar apa? Si Gambar juga. ada kenal nggak? Itu udah bisa malu. Siapa namanya? Oke, dia BTS ya. Dia suruh mulai sekarang ARMY harus bawa kartu identitas karena benci dipanggil dengan sebutan ini. Ininya nanti bisa tahu. Sampai minta penggemarnya tunjukin tanda pengenal. Kira-kira dia nggak suka dipanggil apa? Opa. Opa. Kenapa dia nggak suka dipanggil opa? Karena bisa aja manggil dia itu lebih tua. Oh, bener. Jadi kita nggak bisa sembarangan panggil orang Korea itu opa-opa. Om Jong tuh. Ya. Gimana? Kenapa nih? Kan ada Korea nih. Nah, kita tanya. Gerald. Emang iya bener Gerald. Kenapa? Karena nggak sopan-sopan. Gak sopan ya? Karena belum akrab nggak sih? Iya, Karena kalau udah akrab baru. Kalau kayak
Cecil. Opa Gerald. Oh, Pak Gerald. Cuma Cecil kan yang boleh ya? Iya. Oh, ada juga, ada 3. Lanjut ya. Oke. Berarti tadi kita ngomongin tentang identitas dirinya si para BTS ini, ya, para tokoh-tokoh yang tadi. Sekarang Miss mau ngomongin identitas dirinya kalian satu-satu. Ya. Di sini ada KPD menceritakan tentang aku gantian. Kalian semua harus sebagian ceritain diri kalian satu-satu. Ya, oke Skip. Satu-satu. Tapi ceritakan identitas dirimu dengan berbagai media, bisa video, komik digital, puisi, tulisan dan lain sebagainya. Posting hasilnya pada kolom assignment di Microsoft Teams. Nah, tapi sebelumnya kita mau menyaksikan dulu mengapa pentingnya mencari identitas diri sendiri ya. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang identitas diri. Yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Manuel sedang memperhatikan Eko, jago basket di sekolahnya. Ia sangat dikagumi oleh siswa-siswi lain. Manuel lalu memperhatikan Sari, YouTuber populer di sekolahnya. Sari juga banyak pengagumnya. Lalu Manuel juga memperhatikan Sylvia, cewek tunarungu yang merupakan siswi teladan di sekolahnya. Ia sangat pandai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, hingga bahasa Indonesia. Saya bisa apa? Siapa yang suka sama saya ya? Apa yang kamu sukai? Apa yang kamu tidak sukai? Apa yang kamu rasa mudah melakukan, misalnya keterampilan atau kemampuan lainnya? Apa yang terasa sangat sulit kamu lakukan? Dari semua jawaban di atas, kira-kira hal apa saja yang bisa kamu terus tekuni dan cocok dengan dirimu? Bisa pilih kalian mau pakai apa, karena kita pakai kurikulum Merdeka. Jadi kalian merdeka untuk memilih mau pakai video, komik digital, puisi, ada yang suka bikin puisi, atau tulisan. No, I have stabilizer. Stabilizer. You know what stabilizer is, right? Kamu mau pakai apa? Kira-kira yang nyaman buat kamu? A stabilizer is okay, so like it doesn't do this all the time. So when you press it, it doesn't do this. This is what I think. Kan nanti this week aku kan ke PEK kan ingin sama teman, jadi kan aku recording di situ boleh. My dad, Mr. Dad itu kayak they fall in love, they wow, and then they and then there's me. Jadi ceritanya apa? Jadi kan aku lahir di rumah sakit dari dulu, anggap aja rumah sakit dari Oke. Dulu sih kalau itu, ya gua kasihan banget sama. You dengerin aja. Oh, that's her. Miss, ini pada intinya isinya apa aja sih yang di foto? Iya. Yang di foto itu. Your house, my house. Your house nggak punya air. Gerald, saya lahir pada tanggal 21 Juli 2005. Sekarang umur saya 17 tahun. Mama saya adalah kelahiran orang Singapura dan bapak saya kelahiran Korea. Dan saat saya masih di preparatory stage atau saya masih pas waktu bayi, saya tinggal di Korea selama 2 tahun. Nah, pas saya saat di play stage, saya sangat senang bermain bola basket atau olahraga yang berhubungan dengan bola, sepak bola, futsal atau ya tenis juga suka, dan basket juga suka. Basket mainly basket. Nah, saat di game stage ini saya sangat fokus untuk
bermain basket competitively, dan sekarang di saat ini saya sedang di stage yang namanya generalized other. Tapi saat ini saya belum menemukan jati diri saya, ya, sangat sedih. Jadi yang saya sangat sukai dalam hidup saya ini hobi adalah bermain basket. Itulah hobi saya. Yang sangat saya tidak disukai adalah kecoa, geli. Nah, ini ada tulisan yang sangat sulit saya lakukan. Personally untuk saya sangat sulit lakukan adalah untuk fokus dan diam di tempat seperti ini. Saya sebenarnya pengen gerak-gerak, tapi ya harus dilakukan. Nah, rasa yang sangat mudah adalah kadang-kadang saya bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan saya, ability saya. Karena dengan kemampuan saya bisa melakukan hal yang lebih baik, atau ya melakukan sesuatu yang lebih baik dalam kemampuan saya. Ya, jadi ini ada play stage, main basket, stickman, ini ada kecoa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Okay, I'm Angel from 10th grade, and I want to present about the sociology work. It started at 7th September 2007. I was born, and when I was a kid, when I was a baby, I always liked seeing the TV. It seemed so capturing at some point. And then when I moved until, let's just say I'm at kindergarten. No. Yeah, I'm at kindergarten this time, or maybe at primary school. I used to be a quiet kid. Everyone seems to do their own thing. They have their own hobbies and all that, and I don't. But me, I seem to have nothing on my hands until I discovered what I can do with my hands, which is drawing. And then it was like some kind of clearing that, oh, actually, do I actually have some type of talent or something? And then, oh shoot. And then I learned to draw one at a time, and it was nice. It was somehow satisfying, and I kept on going and growing tirelessly on my drawing skills and everything like that. And then we moved on until I moved to at least around 6th grade. I never thought drawing was hard, at least until now. Hello guys. I never thought drawing was hard. Improving was difficult though. And then my grades was falling incredibly low. It was difficult for me to study. Definitely, it was the most challenging thing, at least like. And well, I never listened to my parents when they said I should study, and I was never sure. And then, well, until now, I still dislike studying though. I was never fond of it. But at least I improve step by step, baby steps. And even though I improve in my grades, I also improve in my drawing skills. At least it's all gonna be good when you're trying out new stuff. Okay, that's all for my presentation for today. Thank you. Thank you. Pagi, Miss Yona dan teman-teman. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang tahap-tahap kehidupan saya. Ya, ini identitas diri saya. Nama saya Marvin Botu. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2006. Ini preparatory stage. Dalam tahap ini adalah tahap persiapan yang merupakan meniru tapi belum sempurna. Anak bayi 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Pada saat ini aku kurang yakin karena tidak ada ingatan ya pada masa ini, belum ada memori, dan seharusnya aku menjalani kegiatan seperti meniru orang tua dan belajar berjalan. Ini merupakan play stage. Pada masa ini aku sendiri tidak mengikuti TK, tapi aku mengikuti les bimbel, di mana ini saya mulai belajar dan mengenali pelajaran-pelajaran seperti matematika, Inggris dan lain-lain. Dan saya juga bermain dan meniru lebih sempurna. Ini adalah game stage. Di tahap ini saya mulai mendapat lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Saya mulai masuk SD dan mempelajari banyak hal, berteman dengan banyak orang dan bermain dengan teman. Sikap dan perilaku saya juga berkembang. Kemudian saya masuk ke SMP. Masa SMP saya mulai mementingkan nilai dan belajar dengan benar. Saya juga belajar cara bersikap yang baik, dan saya mulai lebih sering bermain dengan teman. Saya juga berusaha untuk lebih sering berinteraksi dengan orang lain yang berada di sekitar saya.
pengalaman yang saya dapat dari tahap ini sangat banyak. Dan ini merupakan masa sekarang, yaitu generalized other. Sekarang saya masuk SMA dan masih berada di bangku SMA. Pada masa ini saya belajar bersikap lebih dewasa. Saya mulai berpikir tentang masa depan dan apa yang akan aku lakukan. Ya, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan kegemaran yang aku sukai. Ya, hal yang saya sukai ya saat ini adalah bermain game dan bermain basket. Ya, hal yang saya tidak begitu suka itu berkomunikasi dengan orang yang baru. Terus ya hal yang saya mudah lakukan itu bermain game dan lain-lainnya. Yang saya sulit adalah berkomunikasi dengan orang baru. Ya, itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ya. Welcome to Draw My Life. Buat yang nggak tahu, ini tuh tren dari 2017-an where YouTuber kayak ya gitu pada gambar-gambar kayak Draw My Life, draw ini, draw itu. So I decided to give it a try. Jadi pertama itu mama sama papa ketemu, terus mereka fall in love kayak biasa. Terus mereka nikah deh, yeay. Ini mereka nikah, ada diamond ring. Terus abis itu I lahir, tada. Tapi sebelum aku lahir ada kakak pertama dulu. Iya, dia kepalanya gede. Terus habis itu ada kakak kedua aku. Iya, kecil. Nah, terus habis itu aku lahir di 2007 tanggal 7 April dengan nama Karin Lim. Iya, dua doang namanya. Terus sering banget dibilang kalian namanya terlalu Cina. Terus abis itu aku suka banget sama GMM. Ini tuh kayak Thailand gitu, kayak ada Om Nanon, terus abis itu First Book, Afghan, dan juga of course Brightwind. Tada. Selain itu aku juga suka yang namanya BTS. Iya, obvious banget sih. Jadi aku stan mereka dari 2017 kalau nggak salah, kalau nggak 2019. Kalau dari 2017 maybe aku sekitar udah 5 tahunan aku stan mereka, baby. Terus aku juga suka yang namanya koleksi photocard. Price range-nya itu dari 5.000 sampai jutaan. Dan itu semua cuman buat kayak satu piece kertas gitu. Ini contohnya beberapa koleksi aku. Terus habis itu mama sama papa sering banget marahin aku soalnya aku beli banyak banget. Terus aku sebagai anak baik ya minta maaf. Cuman ya di belakang mereka aku tetap beli sih. Jadi udah. Terus abis itu aku juga sering belanja di Shopee. Di keranjangku tuh ada 70-an. Dan aku ya nggak beli apa-apa sih soalnya duitnya habis. Terus habis itu aku nggak suka yang namanya matematika, kayak apa sih nggak ngerti gitu. Aku sering banget dapat underpass 39, 70, padahal tambah 5 lagi pass 40 seterusnya. Terus habis itu aku paling nggak suka dimarahin orang tua. Aku juga nggak suka belajar, tapi kalau misalnya belajar ada lagunya oke lah, aku mau. Terus habis itu aku nggak suka jalan karena aku nggak ngerti, kita ada mobil, kenapa kita nggak pakai mobil aja. Terus habis itu aku paling nggak suka sama step. Ini aduh sumpah nakal banget, gak suka deh pokoknya. Terus aku paling gak suka tugas, males. Terus habis itu aku juga nggak suka sama biologi, bukan biologinya sih, lebih tepatnya gurunya. Aku hobinya berenang sama koleksi photocard. Cuman gara-gara covid berenangnya nggak jadi lebih ke photocard. Waktu itu aku pernah ngide buat kayak nyusun photocard di atas kasur, banyak bentuknya. Terus aku kayak kaget sendiri, kok full gitu. Ini contohnya, ini satu tempat tidur full semua. Jadi aku kaget sendiri kayak, hah apaan, kok bisa? Ya habis itu aku nggak ngerti kenapa aku kayak gak bisa matematika padahal teman-teman aku tuh bisa. Sedih sendiri. Kayak 2 tambah 2 tuh 5, nggak 4, sorry. Terus habis itu
kayak ya udah sedih, selalu dapat 4,6 underpass. Tapi aku senang kalau misalnya kayak bisa matematika, misalnya 2 tambah 2 aku jawab benar 4 gitu, aku kayak langsung merasa menjadi jenius matematika, bisa ikut olimpiade, bisa menang. Ya sebenarnya kagak. Terus habis itu aku nggak suka tugas, tapi aku suka tugas kelompok. Soalnya seru, aku bisa sama teman-teman aku, bisa pakai laptop bareng nonton, terus bisa ngomongnya banyak pokoknya. Terus habis itu happy sama bisa ya, tapi ada plus minusnya sih, ada beda pendapat, bisa cekcok, terus ya gitulah bla bla. Udah deh, sekian gitu aja buat Draw My Life. Belum selesai. Thank you. Oh, masih ada. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Ingat gak pas aku bilang suka K-pop? Jadi nanti 12 Oktober aku bakalan ke konser TXT. Yeay. Jadi aku udah siapin freebies buat mereka. Ya gitulah, beberapa freebies. Nah, di TXT ini nama fandomnya Moa. Dan mereka ini benar-benar baik. Mereka kasih freebies kayak emas. Udah deh, segitu aja buat Draw My Life aku. Thank you. Thank you. Hari ini Miss minta satu anak untuk kasih kesimpulan. Siapa yang bersedia memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita? Wahyudi. Oke, Daryl. Sambil berdiri ya, Daryl. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kita sejak lahir memiliki jati diri yang disebut sebagai memiliki identitas yang disebut sebagai identitas primer. Kemudian ya seiring waktu berjalan kita memiliki identitas sekunder, contohnya dari murid yang menjadi guru atau menjadi ya, pegawai atau gimana. Terus sejak kecil kita memiliki tahap-tahap, contohnya tadi ada repertory stage, terus play stage dan sebagainya, dari yang awalnya tidak sempurna sampai ya seiring waktu mencari jati diri. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Daryl, bagus sekali ya. Ya sudah, karena waktu juga sudah habis. Untuk minggu depan pertemuan kita berikutnya, kita akan bahas tentang tindakan sosial ya. Ada aplikasi Jeopardy linknya, nanti Miss kirim ke kalian bisa kerjakan itu di rumah. Oke, kita tutup ya. Ketua kelas bisa ditutup pertemuan hari ini. Baik. Mohon pimpin doa dulu ya. Siapa? Saya. Matthew aja deh. Iya. Betul. Saya. Iya. Matthew. Nanti baru ditutup ya. Sambil berdiri. Semuanya ikutan berdiri? Enggak, dua. Lu doang? Oh, udah. Teman-teman Miss Yohana, mari kita berdoa. Dalam nama Allah Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas yang kau berikan pada hari ini. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya, kami agar aktivitas kami selanjutnya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Allah. Ya, terima kasih Matthew. Oke, ketua kelas ditutup saja. Berdiri. Salam. Terima kasih Miss Joanna. Terima kasih.